Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Anissa Murela Bulan Permana, and you can call me Bulan. I am from Physical Education Sultan Ageng Tirtayasa University. Nah, pada kesempatan kali ini aku itu mau ngejelasin tentang apa sih yang namanya gerak parabola. Nah, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri gerak parabola itu sendiri. Nah, yang pertama itu gerak parabola memiliki lintasan yang melengkung atau menyerupai seperti parabola. Yang kedua, gerak parabola itu mempunyai dua komponen, yaitu sumbu X dan sumbu Y, atau bisa kita sebut dengan Vx dengan Vy. Kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Apakah gerak parabola itu atau apa yang dimaksud dengan gerak parabola itu? Di sini ada contohnya grafik gerak parabola. Kalian bisa perhatikan ya, nanti kita bahas tentang komponen-komponen yang ada di grafik tersebut. Gerak parabola. Gerak parabola bisa disebut juga dengan gerak peluru. Diberi nama sebagai gerak peluru karena lintasannya yang berbentuk parabola. Lintasannya menyerupai parabola yang melengkung. Kalian pasti tahu ya dari grafik yang tadi saya tunjukkan. Nah, gerak parabola ini sering loh dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan rumus fisika tentang gerak parabola sangat bisa diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Gerak parabola dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang menyebabkan gerak benda tersebut menjadi melengkung. Pada gerakan parabola ini, gesekan antara benda dan udara itu diabaikan. Lalu, ada contoh dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat mempraktikannya dengan cara menendang bola sepak. Lintasan yang dihasilkan akan menyerupai parabola atau garisnya akan melengkung kalau digambarkan. Lalu contoh lainnya pada gerak parabola ini antara lain yang pertama gerak pada peluru menam yang ditembakkan. Lalu yang kedua ada gerak pada benda yang dilemparkan dari pesawat. Lalu yang ketiga, gerakan pada seseorang yang melompat maju, dan lain-lain. Contoh gerak parabola di kehidupan sehari-hari yang tadi kita bahas ya. Di sini ada dua buah gambar. Yang pertama ada lemparan bola basket, dan yang kedua ada bom atau peluru yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kita lihat bola basket ini ya, kasus bola basket ini. Kasus yang pertama sering dijumpai dalam kegiatan olahraga, misalnya tendangan melambung pada permainan sepak bola, pukulan bola golf, dan lemparan bola basket. Nah, kasus yang pertama ini sering dijumpai dalam kegiatan olahraga. Itu kalian pasti pernah melempar bola basket ke dalam ring kan? Pada gambar ini, bola basket tersebut dilempar ke atas dengan sudut elevasi tertentu, dan pada sudut tertinggi bola basket hanya memiliki kecepatan pada arah X, sehingga bola membentuk lintasan parabola. Lalu kasus yang kedua ada sebuah benda yang dijatuhkan dalam ketinggian tertentu dengan memiliki kecepatan awal. Contohnya adalah gerakan rudal yang dijatuhkan oleh pesawat tempur atau juga benda yang dilemparkan ke bawah jurang. Nah, pada gambar terlihat pesawat bergerak ke arah ke kanan sehingga memberikan kecepatan awal benda hanya arah sumbu X yang menyebabkan benda bergerak parabola. Hal ini berbeda dengan kasus yang pertama, di mana benda dilemparkan ke atas sehingga memiliki kecepatan X dan Y, sehingga gerak parabola pada kasus menjatuhkan bom ini hanya
seperempat lingkaran aja. Nih, hanya seperempat lingkaran terlihatnya. Oke, lanjut. Nah, kita akan ngebahas tentang grafik gerak parabola. Ada dua sumbu dalam gerak parabola ini, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X sendiri, itu berlaku GLB, di mana kecepatannya konstan atau tetap dan tidak dipengaruhi oleh gaya luar. Dan sesuai dengan hukum Newton 1 ya, yang GLB. Nah, untuk sumbu Y berlaku GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan benda berubah-ubah atau tidak konstan dan bisa dipengaruhi oleh gaya luar seperti gravitasi atau gesekan benda dengan udara. Di sini kita akan membahas tentang persamaan untuk mencari kecepatan awal. Kita fokus di sini titik A atau titik 0. Untuk mencari kecepatan awal menggunakan fungsi trigonometri, bahwa berdasarkan gambar ini kita menuliskan cos theta atau sisi bawah dibagi dengan sisi miring, atau kita bisa ganti dengan Vx0 dibagi V0 ini, maka akan jadi seperti ini persamaannya. V0x sama dengan V0 dikali cos theta untuk kecepatan awal yang berada di sumbu X. Lalu kita lanjut ke sumbu Y. Sini menggunakan sin, yaitu sisi depan atau V0Y dibagi dengan sisi miring atau V0. Maka akan didapatkan kecepatan awal untuk sumbu Y yaitu V0Y sama dengan V0 dikali sin theta berlaku untuk sumbu Y. Lalu kita lanjut pada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu berada pada di sini titiknya. Pada sumbu X Vtx sama dengan V0x sama dengan V0 dikali cos theta. Kecepatan sesaat untuk sumbu X itu hanya segini. Dikarenakan jika kita meninjau pada sumbu X, ini sumbu X, maka kecepatan akan konstan atau tetap dikarenakan berlakunya GLB tadi, gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya itu konstan atau tetap. Namun berbeda jika kita membahas ke sumbu Y. Di sumbu Y, kita harus menerapkan persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Awalnya itu Vt sama dengan V0 dikurang At. Lalu menjadi Vty sama dengan V0y dikurang Gt. A-nya percepatannya dirubah menjadi percepatan gravitasi dikarenakan adanya pengaruh dari gravitasi ini. Lalu kita substitusikan rumus kecepatan awal dari sumbu Y, maka akan menjadi Vty sama dengan V0 dikali sin theta dikurang Gt. Ini rumus untuk kecepatan sesaat pada sumbu Y. Lalu kita akan membahas tentang jarak tempuh sesaat. Jarak tempuh sesaat itu dari titik A sampai titik B atau dari titik 0 sampai titik akhir benda jatuh bebas ke bawah.
kita akan meninjaunya dari sumbu X, di mana sumbu X itu seperti tadi berlaku untuk GLB, atau gerak lurus beraturan. Menggunakan persamaan GLB di mana X sama dengan V dikali T. Maka, jika mencari jarak sesaat, persamaannya akan menjadi seperti ini. X sama dengan VTX dikali T. Lalu, kita substitusikan VTX ini dari sini ya. X menjadi X sama dengan VTX dikali cos theta dikali T. Maka persamaannya untuk jarak tempuh sesaat menggunakan rumus ini. Lalu, ketinggian sesaat. Kalau ketinggian sesaat ini kita akan meninjau dari dari sumbu Y, di mana sumbu Y itu berlaku GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Dengan menggunakan persamaan GLB di mana S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Kenapa tandanya plus minus? Artinya, kalau kecepatannya bertambah, maka akan digunakan tanda plus. Dan jika kecepatannya berkurang, maka akan digunakan tanda minus ini. Nah, untuk ketinggian sesaat akan dirubah menjadi H. Kita di sini menggunakan H untuk ketinggian atau height ya. Sama dengan V0Y dikali T dikurang. Kenapa tandanya dikurang? Karena pada saat dia ketinggian sesaat ini dipengaruhi oleh massa atau berat benda itu dan adanya tarikan gravitasi bumi yang menyebabkan kecepatannya akan berkurang. Maka dari itu tandanya akan minus. Jadinya H sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah G T kuadrat. Kayak tadi ya, A-nya itu diganti dengan G karena percepatan gravitasinya. Lalu akan menjadi seperti ini. H sama dengan V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Untuk ketinggian sesaat, akan menggunakan rumus seperti ini. Oke, lanjut. Masih membahas tentang grafik, kita akan mencari waktu maksimum. Untuk memperoleh waktu maksimum, kita meninjau dari sumbu Y. Akan muncul persamaan VTY sama dengan V0 dikali sin theta dikurang GT. Maka kita harus perhatikan jika benda sudah mencapai ketinggian maksimum, ini ya H max-nya, maka kecepatannya akan 0. Otomatis dia kan untuk mencapai H maksimal ini, atau ketinggian maksimal ini, dia akan berhenti sesaat kan, lalu akan jatuh ke bawah atau jatuh bebas, sehingga dia pada saat di ketinggian maksimum ini, dia tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya 0. Maka VTY-nya kita masukkan angka 0 ya, nih, persamaannya. Menjadi 0 sama dengan V0 dikali sin theta dikurang G T, T-nya T maksimal. Oke, kita lanjut. Jadi, kita pindahin ini, V0-nya ini, sama sin theta-nya ini, ke sisi sebelah kiri. Menjadi V0 dikali sin theta sama dengan GT maksimal. Oke, lalu akan menjadi T maksimal sama dengan V0 dikali sin theta per G. Ini rumus untuk
mencari waktu maksimum. Oke, kita lanjut ke ketinggian. Ketinggian maksimum atau H maksimum. Ketinggian maksimum itu ditinjau dari sumbu Y juga, di mana sumbu Y itu berlaku GLBB, atau gerak lurus berubah beraturan, menggunakan persamaan dari ketinggian sesaat. Ketinggian sesaat yang tadi kita bahas ya, yaitu H sama dengan V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, maka H maksimalnya akan jadi V0 dikali sin theta dikali T maksimal dikurang setengah GT maksimal kuadrat. Nah, kita kan tadi udah nyari T maksimalnya. Maka rumus T maksimal disubstitusikan ke rumus H maksimal ini. Maka akan menjadi H maksimal sama dengan V0 dikali sin theta dikali rumus yang ini, masukkan ke sini, V0 dikali sin theta per G dikurang setengah G dikali V0 dikali sin theta per G kuadrat. Kita akan mengalihkan ini ya. V0 sama sin theta ini sama rumus T maksimal ini. Maka akan jadi seperti ini. H maksimal sama dengan V0 kuadrat, V0 kali V0, V0 kuadrat, sin theta dikali sin theta jadinya sin kuadrat theta per G kurang setengah V0 kuadrat, ini ya, V0 kuadrat sin theta, sin kuadrat theta jadinya G-nya kita coret. Jadi G-nya tinggal 1. Jadi per G. Maka akan jadi seperti ini. 1 min setengah sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G. Maka akan diperoleh rumusnya untuk H maksimal setengah V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G. Atau bisa juga dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Ini untuk mencari ketinggian maksimal. Lalu di sini ada contoh soal 1. Faris melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per sekon. Besar sudut elevansi 30 derajat dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah, berarti di titik tertinggi itu H maksimal ya. Waktunya yang ditanya. Berapa waktunya untuk mencapai di titik tertinggi? Pertama, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya itu ada V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Lalu yang kedua, sudut elevansinya 30 derajat. Dan juga gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon. Ditanyanya apa? T. T pada saat maksimal. Berarti T sama dengan V dikali sin theta per G. Tinggal kita substitusikan. T sama dengan 20 dikali sin 30 kuadrat per 10. Maka akan jadi 20 sin 30 kan setengah ya. Setengah dibagi 10. 20 dibagi setengah 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mencapai di titik tertinggi adalah 1 sekon. Lalu soal nomor 2.
Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut elevansi sebesar 60 derajat dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika gesekan dengan udara diabaikan, berapakah besar energi kinetik yang dihasilkan pada titik tertinggi? Yang ditanya adalah energi kinetik, berapa besarnya? Kita kerjakan dengan menulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui masanya. Masanya kan 20 gram ya. Sedangkan satuannya harusnya kilo. Kita rubah dari gram ke kilo dibagi dengan 1000, jadinya 0,02 kg. Lalu kecepatan awalnya itu 40 meter per sekon. Oke. Lalu ada sudut elevansinya 60 derajat. Ini berarti cos ya. Sama dengan cos 60 kan setengah. Ditanyanya energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik kan Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Ya kan? Jadi kita harus cari Vx-nya dulu. Vx-nya sama dengan V0 kali cos alfa. Tinggal masukin Vx sama dengan 40, V0-nya 40 dikali cos 60. Nah, cos 60 kan setengah, T 40 kali setengah, jadinya 20 meter per sekon. Lalu masukkan ke rumus energi kinetik. Setengah dikali 0,02 kg dikali 20 kuadrat. Maka hasilnya akan menjadi 4 Joule. Jadi energi kinetik yang dihasilkan pada titik tertinggi yaitu sebesar 4 Joule. Lalu lanjut ke contoh soal nomor 3. Seorang anak menendang bola dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon dan membentuk sudut elevansi sebesar 53 derajat. Tentukanlah jarak tempuh maksimum yang dilalui oleh bola tersebut. Yuk, langsung aja kita tulis diketahui. V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Sudut elevansinya 53 derajat. Lalu gravitasinya seperti biasa 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah X maksimalnya. Kita masukin rumusnya. X maksimal sama dengan V0 kuadrat dikali 2 sin theta per G. Kita masukkan, kita substitusi. V0-nya itu 10 pangkat 2 dikali 2 sin 53 kuadrat dikali cos 53 per 10. Nah, 10 pangkat 2, 100 dikali 2, sin 53 itu 4 per 5, cos 53 itu 3 per 5 per 10. Langsung aja, X maksimalnya ini 200 dibagi 10, 20 dikali 4 per 5 dikali 3 per 5. Hasilnya 9,6 meter. Berarti jarak tempuh maksimum yang dilalui oleh bola tersebut adalah 9,6 meter. Nah, sini ada 3 latihan soal. Kalian bisa mengerjakan untuk semakin memahami materi gerak parabola. Contohnya, ini tidak jauh dari contoh soal yang tadi sudah diberikan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.